mengabaikan permintaan tim hukum PDIP yang masih mengajukan gugatan ke PT UN, KPU tetap menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih yang akan digelar pada hari ini. Karena SK KPU 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional dianggap benar dan tetap berlaku secara sah, maka tahapan berikutnya untuk pemilu presiden adalah penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2024. Penetapan presiden dan wakil presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari ini, pada 24 April 2024 oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Ya, sebelumnya PDIP meminta ditunda atas penetapan itu. Ya, Gayus Lumbun selaku tim kuasa hukum PDIP meminta penundaan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU karena Gayus Lumbun masih mengajukan pengajuan gugatan ke PT UN begitu ya, Petun ya. Sekarang kami dianggap layak untuk dilanjutkan tadi, menjadikan satu celah hukum ini masih bisa ditegakkan di negara kita. Artinya hukum masih berdaulat di negara kita. Bahwa apa yang kami mohonkan itu hanya berbeda tujuan ya. Tentu berbeda. Kalau kita menyampaikan apa yang diputus di MK, maka akan sangat berbeda karena MK itu menyidangkan mengenai hasil pemilu. Proses pemilu. Ada satu lagi yang perlu kita tahu, bahwa hukum ini kan bercabang-cabang dengan tujuan yang berbeda-beda, tetapi dengan dasar yang sama, yaitu undang-undang. Ada yang mempersoalkan proses pemilu ini, apakah ada pelanggaran. Itu juga di PT UN, satu di MK, satu di UN. Kami berbeda. Kami mencoba untuk menelusuri bahwa apakah ada pelanggaran oleh pejabat negara yang bernama KPU. Ya. Baik, apakah ada pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh penguasa aparatur negara yang menyimpang. Begitu ya. Sehingga apa yang kami ajukan adalah satu proses yang bermuara kepada apa yang disebut sebagai gestur handlingan dalam bahasa hukum administrasi. Apa ada kekuasaan pemerintahan yang menyimpang dengan ketentuan lain, yaitu apakah ada onrehmateh of hesdap itu bahasa hukum yang menurut terjemahannya adalah apakah ada perbuatan yang dilaksanakan oleh penguasa yang menyimpang dalam proses pemilu. Nah, kami memilih jalan ini. Oleh karena itu, kalau yang satu undang-undang PT UN ada pelanggaran-pelanggaran apa sehingga hasil pemilunya berubah atau ada konflik lainnya, juga kalau proses pemilunya melalui pandangan yang apakah ada pelanggaran proses, kami adalah kepada orangnya, yaitu gestur handling yang tadi, yaitu KPU dalam hal ini melakukan berbagai pelanggaran. Ini kira-kira. Ya, gugatan PDIP kepada KPU tentunya adalah tidak mempengaruhi proses daripada pemilihan ataupun penetapan presiden dan wakil presiden, dikarenakan PDIP yang digugat adalah KPU secara personal ya. Di situ dikatakan apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh personal daripada KPU. Ya, PDIP meminta KPU menunda penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Namun demikian sepertinya KPU mengabaikan permintaan PDIP itu. Ya, sebelumnya Gayus Lumbun selaku tim kuasa hukum PDIP mengajukan gugatan KPU di Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan berdasarkan nepotisme ya, abuse of power oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi yang dituntut juga ya. Tetapi saya katakan tadi fokus pada tindakan adalah Komisi Pemilihan Umum KPU-nya gitu ya. Indonesia
tahun 2024. Mm-mm. Bahwa perbuatan melawan tersebut berdampak pada penetapan calon presiden dan wakil presiden Mm-mm. yang meloloskan Gibran Gibran gitu ya. Raka Buming Raka. Pelaksanaannya adalah satu tindakan yang dilakukan oleh aparatur negara. Mm. Penggunaan sumber daya negara yang menguntungkan paslon 02 serta hasil perolehan pemilu presiden dan wakil presiden. Mm-mm. Bahwa perbuatan melawan hukum tersebut sebagai satu kesatuan perbuatan yang bermuara pada perolehan hasil pilpres yang menguntungkan paslon 02 dan perbuatan melawan hukum tersebut bertentangan dengan asas-asas dan norma-norma yang ada pada aturan tentang pemilihan umum. Ya, kalau masalah ini sebetulnya untuk masalah penetapan KPU siapa yang menang, jelas lah Prabowo Gibran telah menang, dan sebetulnya proses hukum di pemilihan presiden dan wakil presiden itu sudah selesai, karena akhir daripada atau puncak daripada pengajuan gugatan itu ya kepada Mahkamah Konstitusi, bukan kepada yang lain. Itu adalah proses daripada pemilihan umum yang disengketakan ya. Kalau undang-undang mengatakan yang bersengketa silakan ke MK, itu adalah final and binding. Jadi sudah terakhir pengajuan ataupun gugatan atau dalam rangka tidak menerima hasil kemenangan Prabowo Gibran itu sudah selesai. Sekarang saatnya tidur. Oke, demikian telah kita saksikan sama-sama video ini. Semoga Anda terhibur dengan video-video ini dan terima kasih Anda telah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!